Selamat pagi adik-adik semua, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah. Baik adik-adik yang ikut streaming dari rumah ataupun adik-adik yang ada ikut di gedung ini. Sebenarnya bukan adik-adik tapi adik saja karena yang ikut di sini cuma satu orang ya. Tapi kita bersyukur karena kita masih bisa ikut sekolah minggu. Adik-adik masih hidup kan? Pasti, makanya bisa ikut sekolah minggu ini. Adik-adik belum hilang ya, belum hilang. Kalau mereka yang tidak ikut ibadah, mungkin mereka hilang. Seperti cerita kita juga pada pagi hari ini, kita juga akan belajar tentang sesuatu yang hilang. Adik-adik, kadang-kadang kita bisa ikut beribadah dalam gedung atau kita beribadah dalam tempat kita masing-masing. Pada masa ini tidak terlalu masalah karena memang pandemi masih terus meningkat. Jadi bagi adik-adik juga yang ikut di rumah memang satu yang baik juga. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam cerita kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami anak-anak Tuhan sekali lagi dapat datang beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran Tuhan yang disampaikan. Kami juga menyerahkan guru kami, kiranya Tuhan mau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mungkin adik-adik pernah mengalami keterhilangan. Adik-adik mungkin pernah kehilangan handphone. Waktu kehilangan itu adik-adik pasti bermuka pucat kaget. Di mana ya? Di mana? Adik-adik khawatir, tidak tahu di mana. Bang Jos pernah mengalami kehilangan, tapi bukan kehilangan handphone. Bang Jos kehilangan buku diari di mana Bang Jos sudah tulis lama sekali mengenai pengalaman hidup. Sejak 2012 Bang Jos sudah mulai catat pengalaman-pengalaman yang penting. Tiba-tiba hilang adik-adik. Wah, waktu itu Bang Jos jadi bingung, cari-cari di mana buku diariku. Bang Jos telepon saudara yang A, apakah ada di situ? Dia bilang tidak ada. Bang Jos telepon lagi saudara B, apakah ada di situ? Dia juga bilang tidak ada. Bang Jos khawatir sekali karena kehilangan benda yang berharga. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab tentang kehilangan. Pagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang yang dikatakan Tuhan Yesus. Adik-adik, lihat gambar di depan. Ada gambar apa? Ini gambar dirham. Atau dalam kata lain, uang perak, uang koin. Adik-adik bisa lihat ada ruang yang kosong. Di sini tidak ada uang koinnya, adik-adik. Maka hilanglah satu dari sekian banyak dirham. Adik-adik kalau dengar kata dirham langsung mengerti itu uang perak ya, uang koin. Bang Jos akan pakai kata dirham karena itu yang dipakai Alkitab. Tapi sebelum kita masuk kepada cerita ini, mari kita membaca dulu ya. Mari kita buka Alkitab kita Lukas 15. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Ayo adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya dari
Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Kalau sudah menemukan Lukas 15 ayat 8 sampai 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Adik-adik, tadi Bang Jo sudah katakan ini dirham. Dan setelah membaca Alkitab, kita tahu seorang perempuan memiliki 10 dirham. 10 dirham. Dia sangat mengasihi dirham yang dia miliki. Dia pegang, dia bawa kemana-mana. Dia sangat mencintai dirham tersebut. Jadi perempuan punya 10 dirham. Adik-adik, kalau adik-adik pernah lihat uang koin atau uang kertas, pada uang itu ada gambar. Kalau uang kita rupiah, ada gambar pahlawan-pahlawan. Kalau uang pada zaman cerita ini ditulis, itu ada gambar kaisar, gambar raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Apa artinya ini adik-adik? Artinya bahwa gambar yang ada di uang menunjukkan siapa pemilik uang itu. Pada zaman Romawi, yang punya uang adalah kaisar, termasuk di seluruh wilayah yang memakai uang itu kaisar yang berkuasa. Sama juga dengan sekarang, kita punya uang, ada gambar pahlawan. Itu adalah pahlawan negara Republik Indonesia. Berarti uang itu dimiliki oleh negara Indonesia, termasuk seluruh wilayah yang memakai uang itu dikuasai oleh negara Indonesia. Nah, berarti kita tahu sekarang ya, uang ini ada gambar. Koin ini ada gambar. Dan itu menunjukkan siapa pemilik uang tersebut. Kalau adik-adik belajar lagi, kita juga adalah gambar. Ya? Saya adik-adik adalah gambar. Gambar apa? Gambar pemilik kita. Siapa pemilik kita? Tuhan Allah. Jadi adik-adik kita ini adalah gambar Allah. Nah, jadi adik-adik ingat ya, saya ini adalah gambar Allah, gambar pencipta saya, pemilik saya yang berkuasa atas hidup saya. Adik-adik, tapi seperti yang kita sudah baca tadi, perempuan ini kehilangan 1 dirham, kehilangan 1 uang peraknya. Adik-adik lihat gambarnya bagaimana? Kaget, khawatir. Wah, kok bisa? Di mana dirhamku yang hilang, yang aku sayang, yang sangat berharga itu? Dia sedih karena 1 dirhamnya hilang. Di manakah dirhamku yang berharga itu? Maka setelah dia lihat 1 dirhamnya hilang, maka dia pun mulai menghitung, apakah betul dirhamku hilang? Dia mulai menghitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 1 dirham hilang. Oleh karena itu, perempuan ini cepat-cepat mencari dirhamnya yang hilang itu. Dia lihat ke bawah, lihat ke tempat-tempat yang tersembunyi. Ini ada gambar guci. Dia coba lihat apakah ada di dalam guci dirhamku yang hilang itu.
Ternyata tidak ada adik-adik. Maka dia pun mulai menyapu rumah. Mungkin uang yang hilang itu, dirham yang hilang itu ada di tumpukan debu. Dia coba sapu, satukan benda-benda yang ada di lantai. Apakah dirhamku ada di lantai? Ternyata tidak ada juga adik-adik. Maka dia coba buka lemari, buka tempat-tempat yang mungkin di situ ada dirham. Dia cari dengan semangat, dengan giat, tidak berhenti dia cari. Tapi ternyata tidak ada juga di situ adik-adik. Sekarang dia coba lagi buka taplak. Dia lihat apakah ada di meja di bawah taplak ini. Ternyata tidak ada juga. Lalu dia tidak berhenti. Dia terus mencari. Mungkin ada di bawah meja, mungkin ada di tempat-tempat yang tersembunyi di bagian bawah. Apakah ada di sini adik-adik? Ternyata tidak ada juga. Aduh, dia mulai berpikir, di mana ya? Kok tidak ketemu-ketemu? Dia menjadi sedih. Dia tidak lagi bisa dapat 1 dirham. Tapi meskipun dia sedih, dia tidak berhenti mencari ternyata adik-adik. Dia melanjutkan pencariannya. Dia coba ambil pelita atau lilin. Dia nyalakan lilin itu, lalu dia cari ke setiap sudut-sudut yang gelap. Dia cari dengan lilin. Dia cari mungkin di sudut ini ada dirhamku yang hilang. Dia cari. Wah, apakah dapat adik-adik? Ternyata dapat. Setelah dia pasang pelita, pasang lilin, lalu dia cari-cari di tempat yang gelap, dia temukan dirhamnya yang hilang. Kira-kira bagaimana perasaan perempuan ini? Coba kita lihat gambarnya. Nah, lihat wajahnya adik-adik. Dia senang sekali. Dia bahagia sekali. Dia ambil 1 dirhamnya yang hilang, lalu dia kasih tahu kepada teman-temannya. Hai teman semua, lihat dirhamku yang hilang telah ditemukan. Mari kita berbahagia. Dia sangat berbahagia. Adik-adik, kita telah mendengarkan satu perumpamaan singkat yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirham yang hilang. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ada dua ya. Yang pertama, adik-adik, tadi Bang Jo sudah kasih tahu di setiap dirham ada gambar. Dan Bang Jos juga sudah kasih tahu tadi, kita ini juga adalah gambar. Nah, sekarang kita dikasih tahu bahwa dirham yang hilang itu menunjukkan kita yang hilang. Dirham yang hilang itu adalah kita yang hilang. Kita ini seperti dirham itu adik-adik. Ada gambar Allah dalam diri kita. Kita ini milik Tuhan. Kita ini dipunya oleh Tuhan. Seharusnya kita bersama Tuhan di dalam terang. Tetapi setelah manusia berdosa, kita menjadi terhilang. Kita terhilang dalam kegelapan. Kita terhilang dalam kuasa setan. Adik-adik, itulah status kita sebagai orang berdosa. Kita seperti dirham yang hilang.
Tetapi kita bersyukur dan memuji Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena seperti perempuan tadi yang mencari dirhamnya, demikian juga Allah Bapa di sorga mencari kita yang hilang. Perempuan tadi sangat sulit mencari dirhamnya. Dia bongkar sana sini, dia sapu, dia cari kemana-mana sampai dia menyalakan lilin. Apakah adik-adik tahu Allah kita juga memiliki kesulitan dan kesengsaraan yang begitu besar ketika dia ingin menemukan kita? Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Allah di sorga mengirimkan anaknya sendiri ke dunia. Allah di sorga tahu bahwa anaknya yang dia kirimkan ke dunia akan mengalami kesengsaraan sampai mati di atas kayu salib. Adik-adik tahu itu cerita Tuhan Yesus disalibkan? Itulah cara Tuhan Allah untuk menemukan kita. Kita yang terhilang, kita yang ada dalam kegelapan. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan di dalam kegelapan. Jangan di dalam kematian. Tapi kita berkata, Tuhan Yesus, aku kan sudah dalam kegelapan, aku kan nanti mati. Tuhan Yesus berkata, tidak. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kamu tidak perlu lagi mati. Nah, jadi adik-adik, kita tahu ya, bahwa Tuhan Yesus menemukan kita dengan cara mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, jangan dalam kegelapan, jangan dalam kematian. Aku saja yang mengalami kematian, mengalami kegelapan di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan lagi dalam kegelapan, tidak akan lagi terhilang. Inilah kasih Allah yang begitu besar. Maka marilah kita berkata kepada Tuhan Yesus, adik-adik, ya Tuhan Yesus, aku orang berdosa, aku orang yang hilang. Tolong selamatkan aku, tolong ampuni dosaku. Adik-adik, yang kedua, tadi kita sudah dengar di akhir cerita ini bahwa seorang perempuan yang menemukan dirhamnya yang hilang merasakan sukacita, dan dia mengajak teman-teman yang lain juga bersukacita. Dia bersukacita. Ini juga menjadi sukacita yang ada di sorga, adik-adik. Waktu apa? Waktu seorang berdosa bertobat, menerima Tuhan Yesus. Ada sukacita yang sangat meriah di sorga. Allah dan malaikat-malaikat semua bersukacita karena satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Maka ini juga yang harusnya ada di hati kita. Kalau Allah bersukacita ketika satu orang berdosa bertobat, maka kita juga seharusnya seperti itu. Tidak perlu banyak, tapi kalau ada satu orang yang berdosa kembali kepada Tuhan, maka ada sukacita yang sangat meriah di surga. Tadi adik-adik juga sudah dengar cara perempuan ini menemukan dirhamnya, yaitu dengan menyalakan pelita, menyalakan terang di dalam kegelapan. Maka sekarang juga Tuhan pakai cara itu untuk menemukan manusia berdosa yang terhilang. Kalau perempuan ini mencari dengan lilin supaya terang, tapi Tuhan Allah memakai terang Injilnya untuk menemukan manusia berdosa. Ketika terang Injil diberitakan, ketika firman Tuhan dikhotbahkan, maka di situ manusia yang berdosa, yang hilang, dapat kembali kepada Tuhan. Maka adik-adik, Bang Jos berharap kita juga mau punya hati seperti Tuhan. Bersukacita ketika
seorang berdosa kembali kepada Tuhan. Adik-adik, sejak kecil kita bisa ikut di dalam pencarian orang berdosa, yaitu dengan cara mengajak satu orang ikut sekolah minggu. Siapa teman kita yang ada di rumah kita, ayo kita ajak ikut sekolah minggu. Bang Jos pernah dengar ada lagu sekolah minggu seperti ini. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, setelah 2, 3, 4 seperti itu, kalau kita ajak satu orang untuk dengarkan firman Tuhan, akan ada sukacita di sorga. Karena melalui dia mendengarkan firman Tuhan, dia diselamatkan, dia ditemukan. Sekian cerita kita pada pagi hari ini, adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita perumpamaan tentang dirham yang hilang. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan yang memeteraikan kebenaran Tuhan dalam hati kami, supaya apa yang telah kami dengar Tuhan ingatkan, Tuhan perbaharui, dan Tuhan pimpin kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam masa-masa seperti ini Tuhan setia untuk memimpin setiap kami. Kami berdoa Tuhan terus pimpin kami untuk menjalani hari-hari kami mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.